Karena ini adalah bagian daripada memenuhi tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hambanya yang baik, menjadi hambanya kemudian bertakwa, menjadi hambanya yang bersyukur padanya, menjadi hamba yang bersabar kepadanya, dan kesemuanya itu ada dalam bingkai pernikahan. Ada orang-orang yang nggak nikah, mereka bisa sholat, bisa. Tapi sholatnya orang yang nikah nilainya lebih besar daripada sholatnya orang yang belum nikah. Kok bisa begitu? Karena ketika dia sudah menikah, dia membuat dirinya menjadi tenang. Saya sudah bahas kemarin. Karena kenapa? Ada satu titik dalam hidup kita, teman-teman sekalian, di mana ketika kita sudah balik, maka ada banyak sekali hal-hal yang harus di-settle down, harus ditenangkan, harus dikendalikan. Dan itu sangat sulit mengendalikannya kalau seandainya orang tidak nikah. Karena itulah nikah itu menjadi sangat penting. Dan karena kita tahu nikah itu adalah bagian daripada ibadah, maka mempersiapkannya pun menjadi sangat penting. Ini yang menjadi perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang nggak beriman. Orang-orang yang beriman menjadikan nikahnya itu adalah sebuah ibadah, maka dia tidak ada urusan dengan cepet-cepetan. Ada orang lain yang sudah nikah, teman-temannya nikah, lalu kemudian dia dikasih undangan. Temannya lagi nikah lagi, dia dikasih undangan. Dalam hatinya, kapan saya? Sebentar, kita lanjut lagi. Oke, jadi kalau misalnya orang memandang bahwa nikah itu adalah ibadah, sekali lagi, maka dia tidak menjadikan nikah itu sebagai cepet-cepetan. Tidak menjadikan nikah itu sebagai perlombaan. Kenapa? Nggak seperti zaman sekarang, ketika ada anak muda, lantas kemudian teman-temannya sudah nikah, lantas dia kemudian merasa, kapan saya? Sehingga tujuan dia menikah itu karena dia merasa nggak enak teman-temannya sudah pada nikah. Teman-temannya sudah pada laku dalam tanda kutip. Kenapa aku tidak laku-laku kan gitu kan ya? Ini menjadi problem besar. Kenapa? Karena nikah itu bukan cepet-cepetan. Bukan kemudian gaya-gayaan. Tapi nikah itu adalah siapa yang paling siap, siapa yang paling tepat persiapannya. Bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling gaya-gayaan. Bukan. Inilah kemudian cara kita melihat. Ketika pernikahan itu adalah sebuah ibadah, pernikahan itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah, maka kita akan mempersiapkan dengan cara yang luar biasa pula. Contoh misalnya, saya secara pribadi, saya itu nikah umur 22 tahun. Masuk Islam umur 18 tahun, nikah umur 22 tahun. Tapi teman-teman sekalian, ada perbedaan yang sangat besar ketika saya tahu bahwa saya nikah karena Allah dengan waktu dulu ketika saya nikah bukan karena Allah. Contoh, pas masih pacaran, pengen nggak saya nikahi pacar saya? Pengen, tapi kepikirnya ya udahlah masih lama. Paling abis kuliah, setelah kuliah dia kerja, setelah dia kerja kita sama-sama mapan. Kalau sudah nggak ada lagi yang ditunggu, baru kita nikah. Kapan nikahnya? Ya kira-kira umur 25, 26, 27, 28, 29 nggak apa-apa. Asal jangan sampai 30 aja. Kenapa? Kelamaan, gitu aja. Itu kemudian cara pikir saya sebelum saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam umur 18 tahun, lalu kemudian saya belajar tentang Islam. Setelah saya belajar tentang Islam, saya jadi tahu, oh ternyata pacaran itu nggak boleh. Ketika saya tahu pacaran itu nggak boleh, apa yang saya lakukan? Saya langsung mau nikahin pacar saya. Saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix mau nikah. Saya ingat banget bapak saya bilang, mesum kamu nilik. Dalam bahasa Palembang, kanji kamu nilik. Lah kenapa kemudian dikatakan mesum? Karena dia nggak ngelihat kesiapan pada diri saya. Dan ketika saya berkaca 4 tahun kemudian setelah saya mempelajari Islam lagi, lalu ngomong sama bapak saya, kata-kata Pi, Felix mau nikah, ini keluar dengan cara yang berbeda, lalu kemudian keluar dengan efek yang berbeda, yang jelas ditangkap dengan cara yang berbeda. Kenapa? Persiapan itu bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat kemudian keseluruhan daripada diri saya. Kenapa? Karena saya sudah tahu kenapa saya nikah. Dan ketika kita sudah tahu kenapa, dan pernikahan itu seperti apa, kita sudah bisa jabarkan dengan baik, yang kita pengen capai ketika dalam pernikahan kita sudah tahu dengan baik, maka itu pasti bisa meyakinkan orang. Nah ini nanti kita akan bahas dengan lebih detail lagi tentang cara meyakinkan atau cara mempersiapkan diri atau memilih pasangan yang siap seperti apa, tapi nanti dalam beberapa materi-materi berikutnya. Tapi saya pengen kasih tahu adalah perlu 4 tahun bagi saya untuk mempersiapkan diri saya untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pernikahan itu di dalam Islam. Perlu 4 tahun bagi saya untuk kemudian melihat, mengubah diri saya dari awalnya cuma saya mau nikah, cuma gara-gara tahu bahwa nikah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh syariat, di mana selain nikah, termasuk pacaran itu tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Cuma sekadar itu saja menjadi benar-benar matang dan lalu bilang, Pi, Felix mau nikah dan Felix sudah siap. Itu berbedanya jauh. Ada lagi orang yang lain lagi, teman saya lagi, ketika dia kemudian mau nikah, tapi kemudian dia ngomong, orang bisa lihat, ini dia benar-benar siap atau cuma berbicara tentang hasrat, berbicara tentang
pengen doang, berbicara tentang nafsu doang. Pernah dengar nggak sih anak-anak kecil, anak-anak yang masih SD, lalu kemudian bilang, saya mencintai dia, nanti saya mau menikahi dia ketika dia sudah gede. Kita ngeliat itu gimana? Lucu kan ya? Walaupun mungkin yang ngomong itu serius banget. Dan dia bilang, kamu jangan ngetawain saya dong, saya serius nih. Iya sih, gitu kan dia. Dia serius tampaknya, tapi kita ngeliat dia lucu. Kenapa? Karena memang itulah kemudian ketika kita ngomong bahwa kita pengen nikah, kita tidak hanya ngomong, tapi memang kita sudah mempersiapkan karena kita sudah paham. Pengetahuan tentang kenapa saya nikah itu menjadi penting, saya mempersiapkan itu selama 4 tahun. Ustadz Salim Afillah itu pernah berbagi pada saya. Kalau nggak salah beliau mengatakan dia nikah umur 20 tahun. 20 tahun nikah dan dia mempersiapkan juga beberapa tahun sebelumnya. Artinya, mohon maaf teman-teman sekalian, kadang-kadang ada orang yang datang pada saya lalu bilang, Ustadz, kita sudah terlanjur nih, kita sudah pacaran, sekarang kita mau syar'i, gimana kalau kita langsung nikah? Saya bilang gini, ya bukan nggak boleh sih, cuman bagi saya itu tidak ideal saja. Kenapa tidak ideal? Karena seharusnya ketika seseorang itu sudah mau untuk hijrah, untuk mau berubah, harusnya dia mempelajari Islam dulu. Karena ketika dia sudah mempelajari Islam dengan benar, mendapatkan materi-materi pernikahan dengan benar, lalu kemudian mengetahui gambaran besar pernikahan itu seperti apa, bisa jadi dia berubah. Dan ketika dia berubah, bisa jadi pandangan dia tentang bagaimana tentang seorang istri yang ideal, atau seorang perempuan yang kelak nanti akan menjadi ibu daripada anak-anaknya, bisa jadi berubah juga. Di depan mata saya, banyak sekali orang-orang yang hijrah, ketika mereka sudah hijrah, lantas mereka merasa tidak cocok lagi dengan pasangannya. Kenapa? Karena ternyata bukan pasangannya ini yang diperlukan ketika dia sudah punya gambaran tentang Islam, tentang bagaimana kebaikan itu. Maka kebanyakan saya bilang kepada orang-orang yang hijrah dan mau nikah, saya bilang tahan dulu aja, coba belajar dulu. Kalau memang sudah kemudian cocok, lalu kemudian merasa kemudian memang ini yang kita perlukan di masa depan, perempuan ini kemudian speknya cocok dengan alasan kenapa kita nikah, lantas lanjutkan. Tapi kalau tidak, coba lihat lagi, bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ini bukan nakut-nakutin, tapi ini serius. Kenapa? Nikah itu adalah sebuah ibadah yang saya selalu sampaikan. Ketimbang Anda itu nggak nikah-nikah, mendingan Anda itu nggak nikah-nikah daripada Anda nikah dengan orang yang salah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau Anda nikah dengan orang yang salah, akan sangat sulit untuk memperbaiki itu dan Anda punya luka di dalam hidup Anda. Lebih baik nggak nikah-nikah daripada Anda nikah dengan orang yang salah. Lebih baik menunda dulu nikah daripada Anda kesusu nikah lalu kemudian nikah dengan orang yang salah. Kenapa ini menjadi penting banget? Karena visi kita itu ditentukan banget dengan kenapa kita melakukan itu. Kenapa kita nikah? Itu menjadi dasar daripada pembahasan-pembahasan yang lain. Maka dari awal kita bahas sudah berapa materi, itu semua tentang kenapa nikah dan apa itu nikah. Biar gambarannya jelas. Oh, nikah itu untuk mencapai sakinah. Oh, nikah itu ada mawaddah warahmah di dalamnya. Berarti seperti apa kemudian saya harus mempersiapkan diri saya nanti? Seperti apa proses yang harus saya jalani? Seperti apa kemudian pasangan yang saya pilih? Kalau ada permasalahan, bagaimana cara menyikapinya? Semua tergantung pada semuanya itu. Maka pembahasan-pembahasan kita besok, itu tergantung pada pembahasan-pembahasan yang sekarang. Berarti kalau teman-teman nanti mau ikut tentang ngaji jomblo yang besok, selesaikan dulu kemudian pembahasan-pembahasan yang sebelum besok, gitu ya. Artinya sudah jelas banget. Nah, ini yang pengen saya bilang sama teman-teman sekalian. Dan ini kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman boleh catat omongan saya. Kalau teman-teman sudah paham banget tentang gambaran nikah, maka teman-teman nggak akan merasa kemerungsung. Teman-teman nggak akan merasa harus terburu-buru untuk menikah. Teman-teman nggak akan merasa menggebu-gebu untuk menikah. Kenapa? Karena kita memandang menikah dengan cara yang berbeda. Kita memandang menikah sudah sebagai bagian daripada ibadah. Dan ibadah ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau bicara tentang ibadah, yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah, ini kemudian yang perlu kita bahas pada hari ini teman-teman sekalian, tentang nikah 103. Apa itu nikah 103? Tentang menyelesaikan semuanya. Bahwa kita nikah karena kita pengen menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nikah karena kita pengen untuk kemudian melanjutkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam nikah itu nanti akan ada keturunan, dan keturunan itulah yang kelak menjadi sebuah investasi kita nanti ketika kita sudah meninggal. Hidup ini kan cuma masalah berinvestasi. Hidup ini kan cuma masalah untuk menaruh duit kita dalam investasi. Kalau dalam investasi menaruh duit kita di tempat yang tepat. Hidup ini juga sama. Maka coba lihat. Salah satu investasi yang paling menggiurkan, Rasul katakan ketika mati anak Adam, maka terputus amalnya kecuali 3 investasi. 1, investasinya pada ilmu yang bermanfaat yang dia bagikan. 2, investasinya pada pada sedekah jariyah.
sebuah sodako yang bisa dinikmati terus-menerus dan mengalir, seperti membangun masjid, lalu kemudian menyiapkan Al-Quran untuk dibaca para tahfiz, lalu kemudian seperti membangun satu gedung dakwah dan segala macamnya. Pokoknya bisa terus mengalir terus. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Maka ini investasi mereka. Maka hidup ini cuma masalah investasi saja. Kalau misalnya kita nggak mau bicara Islam, oke lah. Naruto aja bicara investasi. Coba bayangkan, One Piece aja bicara investasi. Kalau yang nonton One Piece atau baca One Piece atau nonton Naruto atau baca Naruto, itu ada percakapan Asuma, gurunya Shikamaru pada Shikamaru, tentang main catur shogi, catur Jepang. Lalu dia bilang, dalam catur itu ada raja yang harus senantiasa dilindungi. Maka seluruh bidak-bidak catur itu, kalau kita main catur, itu semuanya cuma untuk melindungi raja aja. Kalau rajanya mati, yang lain mati. Kalau misalnya kudanya mati, masih bisa jalan yang lain. Kalau ratunya mati, bisa masih jalan yang lain. Kalau bentengnya mati, masih bisa jalan yang lain. Tapi kalau rajanya mati, skakmat, over. Maka kemudian Asuma tuh ngajarin sama Shikamaru. Dan siapa raja yang kita maksud itu, yang harus kita kemudian lindungi, adalah generasi ke depan. Itu investasi. Dalam One Piece juga sama. Goldie Roger itu, Raja Bajak Laut itu, dia rela kemudian untuk mati, lalu kemudian rela untuk dipancung untuk supaya generasi baru muncul. Islam juga sama. Di dalam Islam, kitab apapun tentang dakwah itu kemudian mengatakan bahwa dakwah itu semua tentang masalah kaderisasi. Dakwah itu semua tentang masalah apa yang kita tinggalkan setelah kita tidak ada. Nah, dan itu semua tidak akan bisa dicapai kalau seandainya tidak melalui proses nikah. Dan di dalam Islam, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak dapat tercapai karena sesuatu yang kurang, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka kalau kita tidak nikah, kita tidak bisa punya keturunan. Tidak ada pelanjut daripada dakwah. Kalau tidak ada pelanjut daripada dakwah, maka dakwah kita gagal. Maka saya tidak ditentukan dari saya. Saya ditentukan dari anak-anak saya. Saya tidak ditentukan dari diri saya sendiri, tapi saya ditentukan nanti oleh siapa yang datang setelah saya. Baik itu bisa jadi anak-anak saya, atau bisa jadi murid-murid saya, atau bisa jadi siapapun yang terinspirasi karena saya. Sama kayak antum. Antum bukan ditentukan oleh antum, tapi ditentukan oleh generasi-generasi setelah antum. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendakwahi seluruh dunia ini? Nggak mungkin kalau kita nggak punya keturunan. Nggak mungkin keturunan ini maksudnya bukan hanya kita ya, tapi ya kaum muslim punya keturunan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang saya mention tadi, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, tolong kami nanti diutus daripada keturunan-keturunan kami, daripada orang-orang di sekitar Ka'bah untuk melanjutkan dakwah kami. Apa dakwah kami? Dakwahnya Nabi Ibrahim adalah yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari mereka dengan kitab, mengajari mereka dengan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa ini bukan sebuah tugas yang bisa diselesaikan oleh dia sendiri. Nabi Muhammad juga sama. Maka Nabi Muhammad mengkader para sahabat. Maka Nabi Muhammad kemudian mengkader orang-orang di bawahnya, pelanjutnya, keturunannya, tidak hanya kemudian anaknya, tapi pelanjutnya, yaitu adalah orang-orang yang mendakwakan Islam. Disitulah kemudian keberhasilan kita dalam pernikahan. Jauh banget berarti membahas antara pernikahan sama kemudian kebangkitan umat. Ini serius. Lah kenapa? Karena ketika kita menikah, ingat kita bukan hanya mencari zaujah, bukan hanya mencari pasangan, tapi kita mencari mencari ibu. Dan adalah kata yang sama yang mendasari kata umat. Umat itu asal kata dari artinya ibu. Ibu itulah yang kelak nanti akan mendidik umat. Maka memilihkan ibu yang terbaik itu menjadi tugas Anda selaku para jomblo-jomblo. Dan mempersiapkan diri sebagai ibu yang terbaik itu adalah tugas Anda, yaitu adalah para jomblo. Nah, karena itulah sebagai bagian daripada mempersiapkan, inilah materi 103 tentang pernikahan. Pernikahan 103. Ini aja yang bisa kita kemudian bagi pada hari ini teman-teman sekalian. Insya Allah nanti kalau kita bisa untuk rutinkan, kita akan rutinkan ngaji jomblo ini. Dan nanti kita akan bahas tentang banyak hal. Mohon maaf pada teman-teman yang masih bertanya dan belum dijawab. Bisa jadi pertanyaan teman-teman itu nanti akan saya bahas nanti. Karena kenapa? Karena ya insya Allah ada yang dapat. Kayak ada yang bertanya, gimana kalau orang tuanya nggak setuju? Lalu gimana kalau seandainya kita nggak punya uang? Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Itu semua saya baca insya Allah. Maka kalau teman-teman punya pertanyaan, itu silakan ditulis di komentar YouTube. Ingat ya, komentar YouTube. Karena kalau komentar di sini ini hilang. Kalau komentar di live chat di YouTube itu juga hilang. Gitu kan ya. Apalagi kalau cuma teman-teman pikirkan gitu kan ya, itu nggak akan bisa saya tahu. Catat tulis di komentar di YouTube. Insya Allah saya baca.
Ya, walaupun nggak semua saya balas, nggak bisa saya balas. Tapi insya Allah saya baca untuk dijadikan sebagai bahan ketika saya bahas tentang besok-besok. Nanti kalau semua sudah rampung tentang ngaji jomblonya, baru kita nanti adakan sesi Q&A, question and ask. Oh, bukan ya, question and answer gitu kan ya. Itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman sekalian menjadi jomblo-jomblo fi sabilillah. Menjadikan jomblo-jomblo yang tidak hanya jomblo, tapi kayak pasukan azab tadi itu loh. Mungkin kita perlu kita buat ya. Kalau saya sama Mas Cahyo, Ahmad Irsyad di Yuk Ngaji, kita punya klan Kaipang, itu kan ya. Nah, itu klan zaman dulu, sudah klan pengemis. Mungkin bisa dibuat klan azab gitu, klan jomblo yang kuat-kuat dan pengen cepat mati, dan ketika di perang pengen di barisan paling depan gitu kan ya. Ya enggak. Insyaallah kita ketemu lagi teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman sekalian dirahmati semua oleh Allah. Persiapan dulu buat Ramadan. Marhaban ya Ramadan, mungkin beberapa waktu ke depan nanti waktu ini akan kita pakai untuk mengadakan kajian pra Ramadan dan mudah-mudahan menjadi manfaat juga bagi teman-teman yang masih belum mempunyai pasangan supaya teman-teman nanti mendapatkan kebaikan. Makasih banyak teman-teman sekalian, billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.